Pembacaan Alkitab 25 Maret, Perjanjian Lama Ulangan 4 ayat 1 sampai 49. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada dua loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat suatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya,
maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera. Dan dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya, tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan, memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar suatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan dengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada Allah lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api, karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka. Maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah kepada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu dan yang kemudian, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke sana, satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Beser di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir di seberang sungai Yordan, di lembah, di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja negeri Basan, kedua-duanya raja orang Amori, yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai laut Araba di kaki lereng gunung Pisga. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Baru, Lukas 6 ayat 39 sampai Lukas 7 ayat 10. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Tapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya.
Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudara-saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus selesai berbicara depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Pembacaan dari Mazmur 68 ayat 2-18. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia dan berkendaraanlah melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang berlimpah engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri. Dan perempuan di rumah membagi-bagikan jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak.
bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Salmon. Gunung Allah, gunung Basan itu. Gunung-gunungnya berpuncak, banyak gunung Basan itu. Hai gunung-gunungnya berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu? Kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya. Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Pembacaan dari Amsal Hikmat hari ini, Amsal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Demikian pembacaan Alkitab hari ini.